Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana step by step cara pemula melakukan peternakan breeding. Jadi banyak pemula asal pelihara, asal mulai, sehingganya saat teman-teman pemula ini beternak banyak kegagalan, banyak cempe mati, kemudian banyak indukan yang saat melahirkan tidak ada susunya, air susunya tidak keluar, kemudian saat bunting keguguran, kemudian saat kambing sudah mulai besar tidak bisa bertumbuh pesat, tidak bisa bertumbuh normal, jadi kambing itu kerdil. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara beternak yang baik, beternak yang benar dilakukan dengan cara yang benar. Jadi buat kalian yang saat ini baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Nah, langkah awal yang teman-teman harus ketahui, yang pertama saat pemilihan bibit itu teman-teman harus pastikan indukan itu bagus, badannya mulus, gemuk, bulunya klimis, tidak jegrik alias tidak keriting. Itu ciri-ciri kambing sehat, tidak terkena cacing ya. Jadi ambing harus besar. Ambing itu adalah kantung susu. Kantung susu ini harus besar, kaki-kaki harus besar, mata harus bening ya. Ini ciri-ciri kambing sehat. Nah, indukan seperti ini yang bisa kita jadikan indukan yang bagus. Nah, semakin sempurna semakin mahal juga modalnya. Nah, biasa seperti itu. Jadi cari ciri-ciri tersebut. Kemudian saat teman-teman melakukan breeding itu sebaiknya saat beli di rumah langsung dimandikan, begitu ya. Dimandikan menggunakan pastak. Tujuannya agar kutu-kutu yang ada dalam bulu-bulu kambing tersebut mati dan sehat. Itu teman-teman ya. Jadi pemilihan bibit harus seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang peternak saat kambingnya sudah dimandikan? Kemudian teman-teman harus mengetahui saat kambing hendak dikawinkan, teman-teman sebelumnya harus memberikan obat cacing dahulu ya. Diberikan obat cacing pada induk yang sudah kita beli, yang sudah kita masukkan ke dalam kandang kita. Jadi begitu kambing itu masuk di kandang kita ini langsung diberi obat cacing. Tujuannya agar nanti saat birahi si induk ini tidak terkontaminasi dengan cacing-cacing yang ada di luar sana yang tadinya tertular dari kambing di luaran. Begitu teman-teman. Nah, kemudian saat sudah ada di kandang kita maka dicampurkan dengan yang lain atau dikolonikan ya. Kalau tidak memiliki sekatan, begitu ya. Dikolonikan seperti ini, dipastikan kambing yang baru itu harus diberi obat mata. Tujuannya agar kambing yang dari luar tadi yang sudah kita mandikan, sudah kita berikan obat cacing, itu tidak membawa sakit mata virus dari luar. Gitu teman-teman. Tujuannya agar tidak menulari kambing-kambing yang ada di kandang kita yang sudah lebih lama. Begitu teman-teman ya. Jadi cara-caranya seperti itu. Kemudian saat teman-teman sudah memiliki indukan yang dirasa cukup dan sudah menjelang birahi, maka yang harus teman-teman lakukan adalah pemberian pacek pada koloni kambing tersebut. Di dalam koloni seperti ini sebaiknya satu ruangan satu pejantan dengan 20 ekor betina indukan ya. Nah, dicampur seperti ini agar nanti saat indukan birahi si pejantan ini langsung bisa mendeteksi untuk bisa di
didekati oleh si jantan untuk kawin. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pemberian pejantan secara dini itu akan lebih mempercepat proses produksi bagi induk yang kita pelihara. Nah begitu. Jadi bagaimana kalau tidak memiliki pacak? Ya wajib memiliki pacak, karena kita peternak itu tidak boleh pinjem atau nebeng tempat tetangga. Begitu ya teman-teman ya. Karena nanti akan mengalami keterlambatan produksi dari peternakan kita. Gitu teman-teman. Jadi langkah yang berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah setelah bunting, setelah kambing ini nanti bunting, sebaiknya teman-teman memberikan makanan yang bernutrisi, yang bergizi, yang berprotein tinggi. Nah, contoh-contohnya apa untuk kambing yang sehat itu? Contoh-contoh bagi kambing yang sehat adalah bulunya itu halus, matanya bening, dan kemudian tidak lemot geraknya gitu ya. Jadi brigas dia, terengginas begitu teman-teman, gesit gitu ya. Dan untuk pakan bagi kambing yang sedang bunting itu wajib hijauan ya. Diberikan hijauan secukupnya supaya produksi air susu nanti saat beranak itu produksi susunya banyak begitu teman-teman. Maka wajib diberikan susu, diberikan hijauan seperti ini, baik itu langsung hijauan seperti ini atau juga bisa disilase. Dan apakah diberikannya daun hijauan ataupun silase, entah itu silase daun singkong ataupun rumput, itu sudah cukup untuk kebutuhan kambing. Tentunya kalau kita bicara cukup, ya pasti cukup. Tapi kalau mencukupi atau tidak kebutuhannya, tentunya kurang mencukupi. Nah begitu teman-teman. Makanya kalau kita ingin yang terbaik, setelah diberi hijauan, kemudian setelah diberikan silase ataupun onggok yang dicampur dengan konsentrat, memang sebaiknya kambing-kambing yang sedang bunting ini itu diberi makan tambahan. Nah, pakan tambahannya apa? Pakan tambahannya adalah konsentrat atau sejenisnya, atau bran polar, atau ampas tahu. Begitu ya. Jadi tujuannya itu untuk memicu pertumbuhan janin yang dikandung oleh induk tersebut. Begitu teman-teman. Jadi tahapannya tuh kita harus jelas. Jangan hanya begitu disajikan apa yang ada di wilayah kita tanpa ada penambahan yang lain. Kita akan mencari produk yang bagus ya. Jadi kalau produk yang bagus itu pakannya pasti bagus. Begitu teman-teman. Dan setelah pemberian pakannya sudah, dikawinkan sudah, kemudian pemeliharaannya sudah bagus, maka kita bisa melihat hasil. Indukan yang bagus setelah dengan pemberian pakan atau menu pakan yang maksimal diserap oleh tubuh itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kambing menjadi gemuk. Kambing menjadi gemuk, pertumbuhan setelah bunting itu berbeda dengan sebelum bunting. Jadi kalau teman-teman saat kambing masuk kemudian dikawinkan setelah bunting tapi tidak ada perubahan fisik, semakin gemuk, itu tandanya teman-teman belum berhasil membuat kambing itu sejahtera hidupnya, begitu ya. Jadi setelah bunting itu pastikan bahwa tubuhnya itu bulat, tubuhnya itu halus, bulunya mengkilat ya, matanya bening, kemudian gerakannya gesit. Itu ciri-ciri kambing sehat. Nah, bagaimana setelah kambing ini menjelang beranak? Kurang 2 bulan mau beranak, berikan mineral pada induknya. Saat bunting tua seperti ini ya. Saat bunting tua berikan mineral. Kemudian minuman garam. Jadi minumannya yang mengandung garam atau diberi garam air minumnya.
Begitu teman-teman. Kemudian untuk hijauannya usahakan berikan hijauan yang terbaik. Hijauan yang terbaik itu apa? Hijauan yang terbaik adalah indigo vera. Ya, indigo vera adalah tumbuhan hijauan yang terbaik untuk kambing yang sedang bunting tua. Gitu teman-teman. Jadi saat nanti beranak, kambingnya sehat-sehat. Nah gitu. Dan setelah indukan itu beranak, berikan alkohol atau betadin pada pusat cempe yang baru dilahirkan. Tujuannya agar tidak dihinggapi oleh lalat dan nanti menjadi titanus gitu ya. Dan usahakan indukannya setelah melahirkan seperti ini, si induk diberi obat cacing. Ya, si induk diberi obat cacing tujuannya agar cempe yang dilahirkan, anak yang dilahirkan ini tidak terkontaminasi dengan cacing apabila si induk ini ada cacingnya di dalam perutnya. Begitu teman-teman. Jadi sedini mungkin kambing yang kita pelihara yang beranak tadi terbebas dari cacing. Nah begitu teman-teman. Ya, jadi si induk yang diberikan obat cacing, nanti si anak cempe ini meminum susunya, sehingganya susu tersebut diminum si cempe, dan si cempe yang baru lahir tadi sudah terbebas dari cacing. Gitu. Sudah dipastikan kalau si cempe ini terbebas dari cacing, kemudian si induk ini susunya banyak produksinya, dan kebutuhan susu bagi si cempe ini tercukupi, otomatis cempenya akan bertumbuh sehat. Nah, bagaimana kalau susunya tidak mencukupi? Ya si peternaknya atau kita sebagai pengelola harus mengusahakan bagaimana cara kebutuhan susu si cempe ini tercukupi. Itu baru kita jadi peternak yang benar. Jadi jangan pasrah. Kambing kita indukan beranak 3 ekor, kemudian air susunya tidak mencukupi. Lah kita jadi sebagai peternak hanya diam saja tanpa usaha. Ya percuma. 5 bulan menunggu kebuntingan setelah lahir kita abaikan. Ya percuma kita nunggu 5 bulan tersebut. Nah bagaimana caranya mencari susu tambahan? Mencari susu tambahan bisa dengan membeli indukan suson. Ya, indukan suson itu apa? Indukan suson itu induk yang biasanya melahirkan anaknya mati. Nah, induk seperti itu biasanya petani kan bingung tuh. Nah, kemudian dijual di pasar. Nah, tugas kita itu mencari indukan suson yang ada di pasar tersebut atau dari peternak-peternak yang cempenya mati, induknya kita beli, daripada nanti si induk yang anaknya mati tadi meninggal. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita saling menguntungkan. Kemudian bagaimana kalau tidak ada suson? Berikan susu tambahan yang sudah ada di toko-toko, baik di online ataupun offline. Banyak kok sekarang yang jual susu praktis siap saji, atau bisa beli di peternakan susu kambing perah. Gitu teman-teman. Jadi kita tetap usaha, karena biasanya cempe itu wajib disusui selama 2 bulan, dan 1 ekor cempe ini dalam 1 bulannya itu membutuhkan kurang lebih di 3 kilo gitu ya. Jadi nanti bisa dihitung-hitung kalau 3 kilo modelnya berapa, selama 2 bulan berarti 6 kilo kebutuhannya berapa. Nah itu bisa dihitung teman-teman sendiri. Nah kalau kita menunggu 5 bulan, kita sia-siakan, kita sendiri yang rugi. Begitu teman-teman ya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah saat induk sudah menyusui, sudah anaknya sudah besar, yang harus dilakukan oleh kita sebagai peternak adalah menyapih, ya, menyapih anak-anakan yang sudah mulai besar. Kapan waktunya sapih? Waktunya sapih adalah usia 2 bulan sampai 3 bulan, saat air susu si induk sudah mulai menipis. Begitu. Lalu bagaimana kalau si induk ini kurus,
di usia 1,5 bulan atau 2 bulan kok minta kawin, kawinkan saja ya, berikan bandot, berikan pejantan supaya kawin, nanti 1 bulan kemudian baru disapih. Nah, si anak usia 3 bulan induknya sudah bunting 1 bulan, berarti nanti usia 3 bulan ini waktunya si anak atau si cempe ini disapih dari induk. Kemudian si induk atau darah atau kambing betina yang baru mulai birahi disatukan dengan pejantan dalam sebuah kandang koloni seperti ini. Begitu teman-teman ya. Oke, semoga ini bisa dipahami agar teman-teman memiliki peternakan yang sehat. Kemudian yang terakhir ini, apa obat untuk penyemprotan kandang dan penyemprotan kambing agar kambingnya tidak terkena kutu dan tidak terkena skabies? Yang bisa dilakukan adalah penyemprotan kandang dengan menggunakan Fastak ya. Jadi menggunakan Fastak, ketik aja Fastak nanti keluar. Nah, itu produknya begitu. Kemudian apa obat cacing yang bagus, Mas? Obat cacing yang bagus bisa Kalbazen, bisa Albendazol ya, bebas. Jadi gunakan itu. Kemudian apa obatnya kambing kalau keracunan ya? Kalau kambingnya keracunan bisa disuntik Oxy LA. Berapa kadarnya tergantung besar dan kecilnya kambing yang keracunan. Begitu teman-teman ya. Lalu apa obatnya kalau tradisional kambing keracunan? Bisa diberi obat menggunakan susu beruang. Nah, itu yang tradisional, semi mudah dicari gitu ya. Ini sangat mudah. Atau yang lebih tradisional lagi, diberikan air dukan hijau. Begitu teman-teman. Lalu apa obat gudik? Nah, ini banyak yang ditanyakan. Kalau kambing teman-teman gudikan, bisa langsung disuntik dengan menggunakan Wormectin ya. Wormectin ini disuntik ke kambingnya, nanti insya Allah sembuh. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kambingnya pilek, flu, banyak ingusnya, kemudian batuk-batuk, obatnya apa? Bisa menggunakan Fludoxin, bisa menggunakan obat Oxy LA juga. Jadi mudah kalau tahu ilmunya. Tapi yang nggak kalah penting buat teman-teman adalah teman-teman harus mempersiapkan bank pakan apabila peternakan teman-teman ini populasinya banyak. Karena kalau teman-teman tidak memiliki bank pakan seperti ini, nanti teman-teman akan mengalami kendala kesulitan dalam mencukupi kebutuhan pakan bagi ternak teman-teman semua. Makanya teman-teman sebelum beternak, yang paling penting adalah menguasai ilmunya dahulu. Setelah menguasai ilmunya, lalu teman-teman bisa mencari permodalan. Setelah teman-teman menguasai permodalan, kemudian tanam bank pakan. Nah, setelah bank pakan sudah dipersiapkan, teman-teman bisa mendirikan kandangnya. Kemudian setelah kandangnya sudah berdiri, teman-teman bisa mencari bibit kambing yang dibutuhkan. Begitu teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus bisa menguasai pasar. Bagaimana saat nanti di akhir cerita teman-teman sudah bisa panen atau akan mulai menjual. Semoga informasi ini bermanfaat. Informasi yang sangat panjang ini yang jarang diulas oleh teman-teman YouTuber yang lain. Semoga teman-teman mengambil manfaatnya dari konten ini. Semoga informasi bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.